Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Rasikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan memberikan ringkasan dari 12 modul pada praktikum sistem embedded. Sebelum itu, saya jabarkan dulu dari beberapa tujuan praktikum sistem embedded ini. Yang pertama, yaitu memahami fondasi sistem embedded melalui GPIO, interrupt, timer, dan UART sebagai dasar interaksi perangkat keras. Kemudian selanjutnya, menganalisis akuisisi dan pembangkitan sinyal lewat ADC, DAC, BWM, serta integrasi peripheral, I2C, dan SPI. Kemudian yang ketiga, mempelajari cara pengelolaan taks, sinkronisasi, timer, perangkat lunak, dan memori menggunakan VRTOS. Selanjutnya, pembelajaran dengan konektivitas Wi-Fi, HTTP, MQTT, PLE, dan WebSocket sebagai pintu masuk ke IoT. Modul yang pertama yaitu GPIO dan Digital I/O. GPIO adalah pin yang dapat diprogram sebagai input atau output sehingga microcontroller dapat menerima sinyal digital maupun mengeluarkan level logika. Arsitektur internal GPIO biasanya melibatkan register arah, register data, serta jalur kontrol yang menentukan bagaimana pin merespon pembacaan dan penulisan. Kemudian selanjutnya, konsep aktif high dan aktif low menjelaskan apakah kondisi aktif terjadi saat level logika tinggi atau justru saat level logika rendah. Kemudian, mode output push-pull dan mode open drain. Push-pull memungkinkan pin mendorong level tinggi dan rendah secara aktif sehingga cocok untuk keluaran digital umum yang membutuhkan transisi tegas. Kemudian open drain hanya menarik ke level rendah secara aktif dan membutuhkan penarik ke atas agar dapat menghasilkan level tinggi pada jalur yang digunakan. Mode input pull up dan pull down dipakai untuk menjaga kondisi logika tetap stabil ketika tombol atau sumber sinyal sedang tidak aktif. Resistor pull up dan pull down dapat disediakan secara eksternal maupun internal dan pemilihannya mempengaruhi kemudian rangkaian serta kestabilan pembacaan. Kemudian, debounce dibutuhkan karena tombol mekanik tidak berpindah secara ideal. Tanpa penanganan ini, satu tekanan dapat terbaca sebagai beberapa transisi logika. Kemudian, encoder quadrator memanfaatkan dua sinyal digital dengan fase berbeda untuk mengenali arah dan jumlah pergerakan secara lebih informatif. Kemudian keypad matrix menunjukkan bagaimana beberapa tombol dapat dibaca dengan efisien melalui kombinasi baris dan kolom, bukan satu pin untuk satu tombol. Kemudian perbedaan STM32 hal dan ESP-IDF terlihat pada gaya API, cara konfigurasi, serta struktur abstraksi perangkat lunak saat mengelola pin digital. Kemudian modul yang kedua ada interrupt dan timer. Interrupt memungkinkan CPU menghentikan alur utama sementara untuk menangani peristiwa penting, sehingga respon tidak harus menunggu polling secara berulang. Kemudian ada ISR, adalah rutin yang dieksekusi saat interrupt terjadi. Isinya harus ringkas karena berjalan dalam konteks yang sensitif terhadap waktu. Kemudian ada vector table memetakan sumber interrupt ke alamat handler yang sesuai sehingga setiap kejadian diarahkan ke ISR yang benar. STM32 menggunakan MVIC, sedangkan ESP32 memiliki interrupt matrix. Keduanya mengatur jalur dan prioritas interrupt dengan pendekatan arsitektur yang berbeda. Kemudian ada XT, dipakai untuk menghubungkan perubahan logika pada pin ke sumber interrupt sehingga tombol, sensor, atau sinyal tepi dapat dipantau secara langsung. Trigger mode racing, falling atau bot menentukan tepi mana yang dianggap penting untuk memicu SR sesuai karakteristik sinyal masukan. Kemudian ada register interrupt, di mana dia memungkinkan sebuah interrupt berprioritas lebih tinggi memotong ISR lain yang sedang berjalan ketika sistem menuntut respon lebih cepat. Kemudian ada priority grouping, membantu membagi level prioritas menjadi preemption priority dan sub priority agar penanganan kejadian tetap konsisten. Kemudian arsitektur timer dibangun dari prescaler, auto reload, dan counter mode. Kombinasi ketiganya menentukan periode hitung dan perilaku penjajahan. Kemudian ada mode timer dapat berupa basic timing, PWM, input capture maupun output compare sehingga satu peripheral mampu melayani kebutuhan yang berbeda. Basic timer seperti IWDG dan WWDG digunakan untuk memulihkan sistem saat program tidak lagi berjalan normal atau terjebak dalam kondisi tidak diharapkan.
Perbedaan arsitektur timer STM32 dan ESP32 perlu diperhatikan karena mempengaruhi cara konfigurasi, sumber clock, dan kemampuan peripheral yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada modul 3, yaitu komunikasi serial UART. Yang pertama ada frame data UART, di mana dia berisi start bit, data bit, parity, stop bit, di mana susunan ini membuat penerima dapat mengenali awal, isi, hingga akhir karakter. Start bit digunakan untuk menyelaraskan penerimaan, sedangkan top bit untuk memberi batas yang jelas sebelum karakter berikutnya mulai dikirim. Kemudian konfigurasi 8N1 berarti 8 data bit tanpa parity dan 1 stop bit. Format ini sering digunakan karena sederhana serta kompatibel dengan banyak perangkat. Baud rate menyatakan kecepatan pengiriman simbol per detik, sehingga kedua perangkat harus memakai pengaturan yang serasi agar data terbaca dengan benar. Kemudian selanjutnya ada pollinging, merupakan pendekatan paling sederhana karena program utama terus memeriksa status UART. Namun metode ini membuat CPU lebih sering menunggu. Interrupt memungkinkan UART memberitahu CPU hanya saat ada kejadian penting seperti data masuk atau transmisi selesai, sehingga sistem lebih responsif, di mana DMA memindahkan data antara UART dan memori tanpa keterlibatan CPU pada sistem byte, sehingga cocok untuk aliran data yang lebih panjang atau berkecepatan tinggi. Perbandingan polling, interrupt, dan DMA penting untuk menilai kompromi antara kesederhanaan implementasi, performa, dan kompleksitas perangkat lunak. Kemudian selanjutnya ESP32 menyediakan 3 port UART dengan pin yang dapat dipetakan ulang, sedangkan STM32 pada materi ini menekankan 3 USART dengan alternate function type, function tetap. Perbedaan pemetaan pin mempengaruhi fleksibilitas desain perangkat dan strategi pemilihan jalur komunikasi pada masing-masing platform. CRC dan timeout parsing berfungsi sebagai mekanisme validasi serta pemulihan ketika data rusak, terpotong, atau tidak lengkap saat diterima. Ring buffer dipakai untuk menampung data masuk secara berurutan, lalu framing membantu menentukan awal dan akhir paket pada aliran byte yang kontinu. Kemudian modul yang keempat ada ADC, yaitu analog digital converting. Prinsip ADC mencakup sampling, kuantisasi, dan encoding. Tahapan ini mengubah tegangan analog kontinu menjadi representasi digital yang dapat diolah program. Resolusi 12 bit berarti ruang nilai dibagi menjadi 4096 level, sehingga perubahan tegangan kecil dapat dipetakan dengan detail yang lebih baik. Referensi tegangan dan rumus konversi diperlukan untuk menerjemahkan hasil hitung ADC menjadi besar tegangan yang lebih bermakna bagi analisis praktikum yang dijalankan. Kemudian pada mikrokontroller ESP32, perhatian utama mencakup atenuasi, kalibrasi EFUS, serta pemisahan ADC1 dan ACD2 yang berpengaruh pada jangkauan pembacaan dan penggunaannya. Atenuasi mempengaruhi rentang tegangan yang dapat dibaca, sedangkan kalibrasi membantu memperbaiki akurasi hasil konversi. Pada STM32, istilah penting yang dibahas meliputi channel, scan mode, dan analog watchdog untuk pengawasan nilai yang melewati batas tertentu. Perbandingan kedua platform menunjukkan bahwa struktur kanal dan fitur pengawasan analog perlu dipahami sebelum menentukan strategi akuisisi data. Kemudian ada timing filter. Timing filter membantu meredam fluktuasi pembacaan sehingga nilai yang dianalisis menjadi lebih stabil dan representatif terhadap kondisi sinyal aktual. Kemudian ada DMA yang memungkinkan hasil ADC dipindahkan ke memori secara berurutan tanpa membebani CPU pada setiap sampel yang masuk. Hubungan filter dan DMA menjadi pembacaan analog lebih efisien, terutama saat data harus diambil terus-menerus atau dari beberapa kanal sekaligus. Kemudian selanjutnya pada modul kelima yaitu ada DAC dan BWM. Teori DAC mengubah data digital menjadi tegangan analog. Konsep R2R, resolusi dan output range menentukan kualitas keluaran yang dihasilkan. Resolusi ADC mempengaruhi seberapa halus perubahan level keluaran, sedangkan output range menentukan batas minimum dan maksimum tegangan yang tersedia. Kemudian ada duty cycle, filter, SC. Duty cycle menyatakan perbandingan waktu aktif terhadap satu periode, sedangkan frekuensi menentukan seberapa cepat
pola pulsa yang diulang. Kemudian filter RC dapat dipakai untuk meratakan sinyal BWM sehingga keluaran rata-ratanya mendekati tegangan analog tertentu. Perbandingan DAC dan BWM menyoroti kapan keluaran analog asli lebih diperlukan dan kapan pendekatan berbasis pulsa sudah memadai untuk aplikasi tertentu. Pemilihan metode sangat bergantung pada kebutuhan kualitas sinyal, kemudahan implementasi, serta sumber daya periferal yang terjadi pada mikrokontroler. Kemudian pada mikrokontroler ISP kedua, dia menyediakan DAC 8 bit pada GPIO 25 dan GPIO 26 serta LDC PWM yang umum dipakai untuk pembangkit pulsa dengan konfigurasi yang fleksibel. Pada STM32 tidak menekankan DAC melainkan memanfaatkan timer PWM dengan capture atau compare untuk menghasilkan keluaran periodik. Aplikasi yang dapat digunakan melalui audio, servo, motor, dan LED dimming semuanya membutuhkan kendali level atau lebar pulsa yang terukur. Perbandingan aplikasi membantu menunjukkan bahwa satu konsep dasar dapat diterapkan pada keluaran sifat fisiknya sangat berbeda. Itu tadi dari beberapa pengimplementasian yang dapat dilakukan. Kemudian ada modul 6 yaitu I2C bus dan sensor integration. Protokol I2C menggunakan SDA untuk data dan SCL untuk clock, lalu memanfaatkan start condition dan stop condition untuk menandai transaksi. ACK dan NACK dipakai untuk menegaskan apakah data atau alamat yang dikirim diterima dengan benar oleh perangkat pada bus. Addressing 7 bit menentukan identitas perangkat pada bus, sedangkan bit rate atau rate menunjukkan arah transaksi yang sedang dilakukan. Kombinasi alamat dan arah akses memungkinkan banyak perangkat berbagi jalur yang sama tanpa perlu pasangan pin tersendiri. Kemudian pull-up resistor digunakan karena jalur I2C bersifat open drain sehingga level tinggi tidak dibandingkan secara aktif oleh perangkat di bus. Clock stretching memberi kesempatan bagi perangkat yang lebih lambat untuk menahan clock sementara agar transfer data tetap sinkron. I2C pada ISP kedua dan STM kedua memiliki pendekatan konfigurasi yang berbeda, namun keduanya tetap mengikuti prinsip protokol yang sama di level sinyal dan transaksi. Perbedaan implementasi perangkat lunak perlu dipahami agar inisialisasi pemindahan alamat dan pembacaan data sensor berjalan dengan konsisten. Kemudian BMP280 menjadi contoh sensor yang relevan untuk pembacaan data lingkungan, sedangkan OLED menunjukkan penggunaan I2C untuk tampilan data ringkas. Kemudian MPU 6050 memperlihatkan integrasi sensor gerak, sementara RTC menegaskan peran I2C dalam menjaga data waktu pada sistem embedded. Keempat contoh tersebut menunjukkan bahwa satu bus I2C dapat melayani berbagai perangkat dengan fungsi sangat berbeda selama alamat dan komunikasi dikelola dengan benar. Sensor integration dalam modul ini menekankan alur baca data, pengenalan alamat, dan pemanfaatan bus bersama secara efisien. Kemudian modul 7 yaitu SPI bus dan storage. Jalur utama SPI meliputi MOSI, MISO, SCLK, dan CS. Kombinasi ini memisahkan antara data dan sinyal seleksi perangkat secara jelas. Model SPI ditentukan oleh CPOL dan CPHA sehingga titik sampling dan kondisi ideal clock harus sesuai antara master dan slave. Kecepatan SPI yang tinggi membuatnya cocok untuk komunikasi periferal yang membutuhkan transfer data lebih cepat daripada bus 2 kawat. Konfigurasi mode tidak boleh diabaikan karena ketidaksesuaian fase atau polaritas clock dapat menyebabkan data terbaca dengan salah. Kemudian SPI dan I2C berbeda pada kecepatan, jumlah pin, serta cara menambahkan banyak perangkat pada satu sistem. Ketika prioritasnya adalah laju transfer, SPI sering lebih unggul, tetapi konsekuensinya jumlah jalur sinyal umumnya lebih banyak. Storage embedded yang dibahas meliputi NVS, SPI, FFS, FAT, dan internal flash sebagai media untuk menyimpan konfigurasi data atau berkas. Kemudian selanjutnya, SPI pada ISP32 dan STM32 memiliki perbedaan konfigurasi periferal, namun keduanya sama-sama menuntut pengaturan clock, mode, dan chip select secara tepat. Keterkaitan SPI dengan storage terlihat ketika bus ini dipakai untuk mengakses memori atau perangkat yang membutuhkan pertukaran data cepat. Penyimpanan menegaskan bahwa pilihan format seperti NVS, SPI, FVS, FAT, dan internal flash mempengaruhi cara data disimpan dan diorganisasi pada materi penyimpanan. Dengan demikian, modul yang kita gunakan ini menghubungkan komunikasi bus dan manajemen data sebagai dua aspek yang saling menunjang pada aplikasi embedded.
Kemudian modul yang ke-8 yaitu FreeRTOS Text Management. RTOS berbeda dari bare metal atau superloop karena tugas tidak lagi dijalankan dalam satu alur tunggal, melainkan dibagi menjadi unit eksekusi yang terpisah. Pendekatan ini membantu aplikasi berkembang menjadi modular, lebih responsif, dan lebih mudah diatur saat jumlah fungsi bertambah. Text state diagram meliputi running, ready, block, dan suspend yang menggambarkan posisi sebuah teks dalam siklus eksekusi. Pemahaman state text penting untuk menilai mengapa suatu fungsi sedang aktif, menunggu sumber daya, atau sengaja tidak dijadwalkan. Kemudian selanjutnya ada yang namanya scheduler preemptive, dapat memindahkan CPU ke teks lain sesuai prioritas, sedangkan kooperatif bergantung pada teks untuk menyerahkan kendali secara sukarela. Timescaling membagi kesempatan eksekusi di antara teks yang setara agar sistem tetap adil dan tidak didominasi satu pekerjaan saja. Cara kerja scheduler secara langsung mempengaruhi respon sistem terhadap event, periodisitas tugas, dan distribusi waktu prosesor. Karena itu, pemahaman penjadwalan menjadi kunci sebelum masuk ke sinkronisasi dan komunikasi antar teks pada modul-modul yang akan kita pelajari selanjutnya. Kemudian, stack dan heap management harus diperhatikan agar setiap teks memiliki ruang eksekusi yang cukup tanpa memboroskan sumber daya sistem. Stack berkaitan dengan konteks lokal teks, dengan heap lebih sering dipakai untuk alokasi objek dinamis dan fasilitas kernel tertentu. Perbedaan implementasi ESP32 dual core dan ESP STM32 single core menimbulkan konsekuensi pada pembagian beban dan strategi menjadwalkan tugas. Dengan memahami aspek ini, kita dapat melihat bahwa RTOS bukan hanya soal API, tetapi juga menyangkut perilaku sistem secara menyeluruh. Kemudian modul yang keenam ada Quenu, Semaphore, dan Mutex. Quenu merupakan konsep FIFO sehingga data dikirim dan diterima secara berurutan, sekaligus mendukung copy by value untuk pertukaran antar teks. Kemudian blocking read dan write memungkinkan teks menunggu data atau ruang kosong tanpa terus-menerus melakukan polling terhadap antrian. Quenu cocok untuk memindahkan pesan atau hasil pembacaan dari satu teks ke teks lain secara terstruktur. Kemudian, dari pendekatan ini membantu memisahkan produsen data dan konsumen data sehingga rancangan sistem menjadi lebih modular. Kemudian selanjutnya ada yang namanya binary semaphore, yang dimana umumnya dipakai untuk signaling, sedangkan counting semaphore lebih sesuai ketika yang dihitung adalah jumlah kejadian atau ketersediaan sumber daya. Perbedaan ini penting agar mekanisme sinkronisasi dipilih sesuai tujuan, bukan hanya berdasarkan kemiripan bentuk antarmuka program. Mutex berbeda dari semaphore karena memiliki konsep of ownership dan biasanya mendukung priority inheritance untuk mengurangi masalah inversi prioritas. Dengan Mutex, akses ke resource bersama seperti peripheral dan buffer dapat dijaga agar tidak dipakai bersama secara tidak aman. Kemudian ada recursive mutex, dipakai ketika suatu teks yang sama perlu menguji resource yang sama secara bertingkat tanpa langsung menimbulkan deadlock pada dirinya sendiri. Fitur ini berguna pada kode berlapis yang memanggil fungsi lain namun tetapi memakai sumber daya bersama yang identik. Desain pattern producer consumer menggambarkan elemen data dari pembangkit ke pengelola, sedangkan reader write menyoroti pengaturan akses baca dan tulis. Dari kedua pola tersebut memperjelas bagaimana Quenu Semaphore Mutex digunakan secara terintegrasi dalam rancangan sistem real time. Kemudian modul ke-10 yaitu ada software timer dan text notification. Software timer dapat bekerja sebagai onshoot atau auto reload sehingga cocok untuk aksi sekali jalan maupun aktivitas periodik tanpa timer perangkat keras khusus. Daemon Text menangani eksekusi callback timer sehingga pemahaman konteks callback penting agar kode yang dijalankan tetap sesuai batas lingkungan RTOS. Kemudian timer perangkat lunak memberi cara yang lebih terstruktur untuk menjalankan fungsi berdasarkan waktu tanpa membuat teks terpisah untuk setiap kebutuhan kecil. Kemudian mode give dan take meniru pada pola signaling, sedangkan set value dan counting memungkinkan penyimpanan informasi atau hitungan langsung pada teks tujuan. Kemudian keunggulan terhadap semaphore terutama muncul ketika komunikasi hanya melibatkan satu pengirim dan satu teks penerima dengan kebutuhan sinkronisasi yang ringkas. Kemudian event group memanfaatkan manipulasi bit untuk logika and atau OR sehingga beberapa kondisi dapat ditimbulkan dan diuji secara serentak. Barrier synchronization
menunjukkan bagaimana sekelompok teks atau kejadian dapat diselaraskan sebelum proses tertentu diizinkan lanjut. Perbandingan overhead antara timer, notification, dan semafor membantu menilai biaya implementasi relatif terhadap kebutuhan sinkronisasi yang dihadapi. Kemudian modul ke-11 ada memory management dan advanced features. Yang pertama, head management membahas akumulator dari 1 sampai 5 masing-masing dengan karakteristik pengelolaan yang berbeda terhadap alokasi dan dealokasi. Fragmentation menjadi perhatian karena alokasi dinamis yang tidak terkontrol dapat menyisakan ruang kecil yang sulit dimanfaatkan kembali. Dan selanjutnya ada static allocation, menawarkan predictabilitas lebih tinggi, sedangkan dynamic allocation memberi fleksibilitas lebih besar namun menuntut pengendalian yang lebih disiplin. Trade-off antara keduanya harus dipahami agar pemilihan strategi sesuatu sesuai dengan kebutuhan waktu nyata, ukuran aplikasi, dan stabilitas jangka panjang. Kemudian memory pool pattern menggunakan blok berukuran tetap sering dipadukan dengan QEMU untuk mengurangi fragmentasi dan mempercepat proses alokasi. Dan ada stream buffer, message buffer, dan QEMU memiliki pola penggunaan yang berbeda, di mana pemilihannya bergantung pada apakah data diperlukan sebagai aliran atau pesan diskrit. Perbedaan struktur tersebut penting untuk menjaga efisiensi pemindahan data tanpa mengorbankan kejelasan desain komunikasi internal. Kemudian critical section dipakai untuk melindungi bagian kode yang sangat singkat, sedangkan mutex lebih sesuai ketika resource bersama harus dikelola antar teks. Kemudian modul yang terakhir atau yang ke-12 ada network dan IoT. WiFi dibahas melalui modul STA dan AP lengkap dengan konteks DHCP dan RSI untuk memahami koneksi jaringan maupun kualitas sinyal yang diterima. Modul STA menempatkan perangkat lebih klien jaringan, sedangkan AP memungkinkan perangkat bertindak sebagai titik akses pada perangkat lain. TCP dan UDP dibandingkan dari sisi keandalan dan kecepatan sehingga mahasiswa dapat melihat kompromi antara reliabilitas dan latensi. Kemudian perbedaan use case masing-masing protokol menunjukkan bahwa pilihan lapisan transport harus mengikuti kebutuhan data dan perilaku aplikasi. Kemudian HTTP dipahami melalui pola request dan response, pendekatan REST API, serta metode GET dan POST sebagai operasi dasar komunikasi aplikasi web. Kemudian MQTT menggunakan pola publish subscribe dengan broker, topik, dan cost untuk mendukung komunikasi yang ringan dan terorganisasi pada skenario IT. Perbandingan HTTP dan MQTT memperjelas perbedaan gaya komunikasi antara permintaan langsung dan distribusi pesan berbasis topik. Kemudian BLE melalui advertising, GATT, service, dan karakteristik sehingga mahasiswa memahami cara perangkat memperkenalkan diri dan menyediakan data. Kemudian pada model ini itu sangat penting untuk perangkat hemat daya yang perlu diakses oleh ponsel, gateway, atau node lain dalam jarak dekat. WebSocket menyediakan komunikasi full duplex atau yang mendukung real-time push sehingga data dapat dikirim dua arah tanpa pola request berulang. Dengan BLE dan WebSocket, modul ini menutup pembelajaran IoT dari sisi konektivitas lokal maupun komunikasi real-time pada level aplikasi. Dari ke-12 modul tersebut, hasil pembelajaran yang dapat dicapai yaitu memperoleh fondasi kuat pada GPIO, interrupt timer, UART, ADC, DHCP-WM, I2C, dan SPI sebagai lapisan dasar sistem embedded. Kemudian pemahaman berkembang ke tingkat sistem melalui FreeRTOS, text management, QEMU, semafor, mutex, software timer, text notification, dan management memory. Dari setiap modul antara modul 1 sampai modul ke-12 saling menguatkan karena isu timing, buffer, sinkronisasi, dan pemilihan peripheral terus muncul dalam konteks yang makin kompleks. Kemudian tahap akhir menunjukkan bagaimana perangkat embedded dihubungkan ke jaringan memakai WiFi, protokol internet, BLE, dan WebSocket. Dari ke-12 modul tersebut dapat disimpulkan bahwa dari modul tersebut membentuk alur belajar embedded system yang runtut dimulai dari dasar bisa I/O, berlanjut ke komunikasi dan akuisisi data, lalu berkembang ke RTOS hingga IoT. Keterhubungan antara modul membantu mahasiswa atau praktikan memahami bahwa seluruh topik tidak berdiri sendiri melainkan terus menjadi satu sistem utuh.
Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu agar dapat memahami dari materi yang diberikan, dapat diimplementasikan dari poin 1 hingga modul ke-12 dengan mini project integratif, agar praktikan dapat menghubungkan peripheral RTOS komunikasi data dan konektivitas dalam satu implementasi nyata. Kemudian dari masukannya, proses debugging, troubleshooting, dan analisis error perlu diperbanyak agar praktikan lebih siap menghadapi masalah implementasi yang tidak muncul pada teori. Kemudian selanjutnya, dengan penguatan tersebut, praktikum akan semakin efektif sebagai jembatan antara pemahaman konsep, keterampilan teknis, dan kesiapan membangun sistem embedded yang lebih kompleks. Demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.